Shalom, saya atas nama Anggela Netboho, kelas A semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang impairment dan handicap untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Inklusif. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ABK atau anak berkebutuhan khusus. Dapat diartikan sebagai anak yang lambat atau mengalami gangguan yang tidak pernah berhasil di sekolah, sebagaimana anak-anak pada umumnya. Anak-anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus. Banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi untuk anak berkebutuhan khusus, seperti disability, impairment, dan handicap. Namun di sini saya akan membahas dua saja, yaitu impairment dan handicap, yaitu menurut World Health Organization atau biasa disingkat dengan WHO, definisi dari masing-masing istilah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, impairment, yaitu kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis atau struktur fungsi anatomi yang biasa digunakan pada tingkat organ. Yang kedua, handicap, yaitu ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment atau disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia dimulai ketika Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 sampai 1942, di mana dengan mengenalkan sistem persekolahan dengan orientasi barat. Untuk pendidikan bagi anak penyandang cacat, dibuka lembaga-lembaga khusus, yaitu lembaga pertama untuk anak tunanetra, yang kedua tunagrahita tahun 1927, dan untuk anak tunarungu tahun 1930, dan yang ketiganya terletak di Kota Bandung. 7 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengundang-undangkan tentang pendidikan. Undang-undang tersebut pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan pada pasal 6 ayat 2, dan untuk itu anak-anak tersebut berhak dan diwajibkan belajar di sekolah setidaknya 6 tahun pasal ke-8. Dengan ini dapat dinyatakan berlakunya undang-undang tersebut, maka sekolah-sekolah baru, khususnya bagi anak-anak penyandang cacat, termaksud untuk anak-anak tunadaksa dan tunalaras yang disebut dengan sekolah luar biasa atau biasa disingkat dengan SLB. Berdasarkan urutan berdirinya SLB atau sekolah luar biasa, pertama untuk masing-masing kategori atau jenis kecacatan di SLB dikelompokkan menjadi: yang pertama, SLB A untuk anak tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, SLB B untuk anak tunarungu. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Yang ketiga, SLBC untuk anak tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi ketika seseorang individu mengalami keterbelakangan mental atau dikenal juga dengan retardasi mental. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi intelektual mereka terganggu dan menyebabkan munculnya permasalahan baru pada masa perkembangannya. Yang keempat, SLBD untuk anak tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau biasa disebut dengan tulang, sendi, otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Penyebabnya yaitu pada fase prenatal atau sebelum kelahiran, dan fase perinatal saat kelahiran, dan fase postnatal setelah kelahiran.
5 SLBE untuk anak tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. 6 SLBF untuk anak tunaganda. Tunaganda adalah individu yang memiliki kombinasi kelainan baik dua jenis kelainan atau lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus atau suatu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai dengan kelainan yang dimiliki. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pertama kali didirikan di Kota Bandung, yaitu Sekolah Luar Biasa bagi A Tunanetra di Kota Bandung. Bermula ada Sekolah bagi anak tunanetra yang dimulai didirikan pada 24 Juli 1901 dengan bantuan pemerintah Belanda membangun komplek perumahan untuk orang buta. Rumah untuk orang buta tersebut merupakan tempat penampungan bagi orang buta yang dirawat di Rumah Sakit Ciciendo. Sehingga baiknya mahasiswa PGSD perlu mengetahui tentang anak berkebutuhan khusus, karena setiap anak mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, dalam memandang anak berkebutuhan khusus, kita harus melihat dari segi kemampuan dan sekaligus ketidakmampuannya. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian baik dalam perhatian kasih sayang, pendidikan, maupun dalam berinteraksi sosial. Dengan demikian, ia akan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Kita sebagai calon guru maupun guru juga dapat memenuhi hak dari anak berkebutuhan khusus, yaitu dapat memiliki hak untuk berbicara, berpendapat, dan memperoleh pendidikan, serta kesejahteraan dengan kesehatan dan mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara Indonesia. Baik, sekian penjelasan singkat dari materi saya tentang impairment dan handicap. Terima kasih, Shalom.